Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasviana Hadi dengan NIM 18650036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek TI tentang manajemen waktu. Langsung saja, tujuan memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, CPM. Mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan program. Definisi manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis atau hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok dan analisis jaringan kerja dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analisis. Tahapan manajemen waktu proyek. Definisikan aktivitas. Identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. 2. Pengurutan aktivitas. Identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antara suatu aktivitas dengan aktivitas lain. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas. Estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal. Menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. 6. Mengendalikan jadwal. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tinjauan umum manajemen waktu proyek. Project time management itu activity definition, activity quantizing, aktivitas research estimating, aktivitas duration estimating, schedule development, schedule control. Satu daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam statement untuk menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identifikasi aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluannya, aktivitas yang mengikutinya, relasi serologis antar aktivitas, hal-hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan, hambatan, serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list. Daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek.
Dua urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat aturan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas: network diagram dan critical path analysis. Presidential diagram. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun aturan aktivitas, urutan aktivitas. Atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau ADM. Manfaat: menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Perbandingan CPM per PDM. CPM per PDM memakai teknik pengajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, serta kira-kira dasar logika ketergantungan dan menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek. Activity on arrow AOA, kegiatan pada anak panah atau kegiatan dilambangkan dengan anak panah. Activity on node AON, kegiatan pada node, menggunakan satu angka estimasi bagian setiap kegiatan. CPM banyak digunakan oleh kalangan industri dan proyek-proyek engineering konstruksi, menggunakan 3 angka estimasi bagi tiap kegiatan, yaitu optimistik, pesimistik, dan yang paling mungkin. Dengan memberikan rentang waktu ini dapat menampung adanya unsur-unsur yang belum pasti, kemudian menganalisis kemungkinan sejauh mana proyek menyimpan atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian, sehingga PERT lebih banyak digunakan pada proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang seringkali memiliki unsur waktu yang belum pasti. Menggunakan satu angka estimasi bagi tiap kegiatan, PDM menghasilkan jaringan kerja yang lebih sederhana dari CPM dan PERT, terutama untuk proyek yang kegiatannya perlu dipecah menjadi sub-kegiatan. Mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkup proyek yang menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat membentuk seri dan paralel, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow diagramming method (ADM) disebut juga activity on arrow, project network diagrams. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses pembuatan diagram AOA: tentukan semua aktivitas yang berawal dari node 1, gambarkan node akhir dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhir, tulis huruf atau nama aktivitas serta estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambar sehingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Lanjutkan menggambar network diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas, atau sebaliknya satu node yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabung atau dipisahkan. Perhatikan aturan: semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on arrow. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa atau event terdahulu, peristiwa atau event berikutnya.
kegiatan. Simbol pada AOA, anak panah arrow, melambangkan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan ini memerlukan jangka waktu tertentu dengan menggunakan sejumlah sumber tenaga, peralatan, bahan, dan biaya. Panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti tertentu. Arah anak panah menunjukkan arah kegiatan dengan arah dari kiri ke kanan. Contoh kegiatan: melakukan analisis business proses SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Lingkaran melambangkan kejadian, merupakan ujung pertemuan dari satu atau lebih kegiatan. Contoh kejadian: SKPL, SIM kepegawaian, DFD, SIM kepegawaian, dan lain-lain. Anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu atau dumi. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau penggabungan terjadinya atau peristiwa. Perbedaan dumi dengan activity ialah bahwa dumi tidak mempunyai duration dan tidak memerlukan resources. Beberapa hubungan pada AOA. Kegiatan-kegiatan apa yang mendahulunya? Kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya? Kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan? Hubungan kebergantungan antara kegiatan. Kegiatan B mulai setelah A selesai. 2. Kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Kegiatan memancar. 3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. 4. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Kegiatan dengan satu dumi. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, patah akan tetapi boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khusus panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan namanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antara anak panah, tidak boleh ada dumi yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain. Activity on node atau precedence diagram method. Activity on node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antara aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperhatikan berbagai tipe ketergantungan. Kegiatan A, kegiatan B. Simbol pada AON. Kotak melambangkan aktivitas. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Contoh aktivitas: melakukan analisis bisnis proses SIM kepegawaian, melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian. Anak panah. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasi pendahuluan dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Contoh: setelah aktivitas analisis bisnis proses SIM kepegawaian selesai, maka aktivitas coding SIM kepegawaian baru bisa mulai dilaksanakan. Anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu atau dumi. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi semua kegiatan-kegiatan atau penghubung kejadian atau peristiwa. Perbedaan dumi dengan activity ialah bahwa dumi tidak mempunyai duration dan tidak memerlukan resources, manpower, equipment, or material. Aturan dasar pada AON. Jaringan biasanya terdiri dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahuluan selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Dua aktivitas yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jalur keseluruhan proyek dihubungkan
dengan panah pelengkap, biasanya digunakan pada AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih dasar dari aktivitas yang mendahuluinya. Looping, pemutaran balik, tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pertanyaan kondisi tidak diperlukan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai, satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. A tidak didahului oleh apapun. B dalam kurung C balas kurung didahului oleh A dalam kurung B. Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. J, K, dan L dapat dimulai bersama. Aturan dalam penggunaan AON. J, K, dan L dapat dimulai bersamaan, pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi jika J, K, dan L harus selesai sebelum M dimulai. Z didahului oleh X dan Y. A didahului oleh X dan Y. Asistemasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah dari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedangkan para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Gunakanlah hasil manajemen sebelumnya untuk membangun jadwal sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek yang berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, path analysis, critical path analysis, dan chain scheduling. Critical path method. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam bentuk diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara menentukan critical path method CPM. Buatlah network diagram yang baik, lalu tambahkan durasi untuk tiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram tersebut, dan jalur terpanjang adalah critical path. Contoh asumsi satuan waktu adalah hari. A. Ada beberapa jumlah jalur network diagram. B. Berapa lama setiap jalur harus dilalui. C. Tentukan critical path. D. Berapa lama waktu terpendek untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Cara menentukan critical path method CPM. Contoh asumsi aturan waktu adalah hari. Inilah contohnya. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconceptions. Critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slot or free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas, membuat penundaan waktu adalah tercepat dari aktivitas yang mengikutinya.
Total scratch or total fetch adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. A perform fast network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulai dan berakhirnya proyek, sedangkan backward path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Program Evaluation and Review technique part. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah selesaikan. Diagram Pratt memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event atau acara. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas diagram digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut: mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikiran bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan menyatakan keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut: jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, kegiatan yang memiliki tenggang waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.